baru bangun ya? Terus? Halo. Kamu Tia, apa kabar sayang kakak? Aku baru pulang ini dari pagi-pagi ambyar. Makasih Hendra Zumo, Natasha, Fala Harul Badrul, Zila juga. Good morning. Hai Manado, Iskandar, Barreto. Ini baru pulang dari pagi-pagi ambyar. Capek banget, lelah. Dan sekarang lagi ada di rumah istirahat. Ya biasanya aku seperti ini. Kalau habis dari pagi-pagi ambyar, nyampe rumah, tidur-tiduran dulu bentar sambil nunggu air lagi diisi, kan aku berendam. Habis mandi, aku biasanya habis zuhur aku tidur, sore aku bangun. Setiap hari kerjaannya seperti itu. Dan jam makan aku bentar lagi jam 12 siang aku makan. Makan siang, waalaikumsalam. Makan siang jam 12. Alis apa ulet bulu? Ini alisnya aku, ini nggak dibuat-buat, ini bulu sayang. Ini bukan pakai pensil, ini memang bulunya panjang. Jadi ini alis. Amel, suara yang nggak ada. Masa sih suaranya nggak ada? Suara full gini lo bilang nggak ada. Ada suaranya nggak, say? Ada suaranya nggak? Floren, Mami, yay. Ada suaranya nggak? Bengkulu. Kalian dengar suaraku nggak? Mas Arif, Pak Sutradara, halo. Ada suara jelas, iya kok ada suaranya kok. Ada, aduh. Iya ada mas, itu mas apa? Mas Arif. Ya apa rek, kabari rek? Mas Arif. Alhamdulillah amin. Iya mas Arif. Jelas banget iya. Kedengeran iya. Jadi ya seperti ini kalau jadi asisten aku. Satu, dia harus beresin baju-baju aku. Gak usah pakai masker, enggak, soalnya tadi lagi ada orang isi air di bawah. Orang itu barusan habis ketemu sama aku lagi pakai masker karena memang pipi aku juga habis perawatan. Jadi pipi aku lagi cabi banget, habis di laser. Terus apa ya tadi ya? Ya. Jadi dia kalau kita pulang dari pagi-pagi ambyar kayak sekarang, itu kita nyampe kayak gini, itu udah istirahat. Jadi yang jadi asisten aku cukup beres-beresin baju-baju yang tadi syuting aja. Udah. Terus ngapain? Di bawah di rumahku ada pembantu. Ada pembantu 3, ada si Diva namanya, ada Mbak Fitri yang udah 12 tahun kerja sama saya. Terus ada yang namanya Jul di rumah sebelah, sama yang ya udah itu doang. Gak ngapa-ngapain gitu. Iya gawe masker terus mbakku. Iya. Jadi dia bilang, jadi kenapa saya marah kemarin, sebenarnya saya nggak kepengen malu ya marah-marah terus masalah asisten lah, masalah ini. Cuman karena si saudaranya itu nulis di komen di Instagram saya. Dia bilang bahwa dia kerjanya sama saya tuh 24 jam.
Padahal boro-boro 24 jam kerja sama saya. Apa ini, siapa ini? Masa sampai iya. Dia itu yang ngasih saya makan aja Mbak Fitri. Apa? Ya, aku mau makan juga. Udah. Apa susahnya sih? Digaji 5 juta pula. Ya nggak bersyukur, emang susah. Orang nggak bersyukur itu emang. Cuman yang membuat saya marah itu dia bilang sama keluarganya bahwa dia itu kerja rodi sama saya 24 jam. Iya, makanya saya marah. Soalnya aku habis apa namanya treatment nih. Jadi kalian udah makan belum lah seperti ini? Ini udah, aku udah lapar soalnya tadi aku belum sarapan. Aku tadi belum sarapan pada waktu pagi-pagi ambiar, jadi sekarang aku mau makan nih. Tambah gendut pipinya doang. Kalau badannya aku udah kurus 48. Ini pipinya habis di laser. Jadi mengalami pembengkakan terlebih dahulu. Karena pipinya itu kata di glow skin kemarin. Jadi pipinya nanti jadi tirus gini. Bang Adiba, makan. Jadi nih, kalau misalkan saudara-saudaranya itu nggak ikut campur, ya ini bengkak lagi, bengkak banget. Kalau saudaranya itu nggak ikut campur, nggak komen-komen di IG saya, mungkin saya nggak akan marah atau bikin status seperti itu. Saya sudah mengikhlaskan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah mengikhlaskan, mau hilang perhiasan, kayak mau apa saya ikhlas. Tapi yang membuat saya marah, saudaranya itu yang kurang ajar. Lauknya ayam. Saudaranya itu yang kurang ajar. Masih mending sakit COVID gak dipulangin, dirawat pula. Dikasih makan di tempat resto gede, digaji pula. Jam 9 saya tuh udah masuk kamar. Saya jam 9 itu udah masuk kamar. Jadi kalau ART saya nggak tahu mereka ngapain. Jadi kalau misalkan saudaranya si Ogun itu bilang bahwa tidurnya masa saya harus perhatiin asisten saya mau ngapain? Gitu loh. Mbak, kok makan sebelah? Kan ini gimana sih? Bukan sebelah kiri tangannya, ini tangan kanan ini. Nasi merah. Tuh. Makannya nasi merah. Asisten saya yang kerja sama saya itu Mbak Fitri aja itu sudah 12 tahun kerja sama saya. Ini orang cuma 3 bulan, 1 bulannya sakit COVID. Dia bilangnya kerja sama saya kayak kerja rodi. Yang bener aja, pembantu di sini ada 4. Kayak gini nih, pagi-pagi pulang nih dari pagi-pagi ambiar. Ya udah, dia nggak tahu dia ngapain. Ya intinya adalah baju-baju syuting saya tolong diberesin. Terus aksesoris semua tolong diberesin. Itu pun dibantuin sama namanya Diva, ART saya, sama yang namanya Mbak Fitri, ART saya. Ada lagi satunya lagi, ada yang namanya Zul, ART saya.
Ada satu lagi yang namanya siapa itu, orang baru. Udah kurang baik gimana. Ya udah lah ya. Saya nggak apa-apa. Cuma minimal waktu ketika dia keluar pun saya nggak marah sama dia. Saya cuma kasih tahu dia kalau bawa barang jangan sampai ketinggalan. Itu pun nggak saya bentak. Tiba-tiba dia bilang, saya mau pulang sekarang bu. Ya udah. Lah dia pulang. Saya kasih uang 1 juta ongkos. Karena dia pergi begitu aja. Sedangkan saya syuting tiap hari. Bayangin. Dan saya nggak marah. Kalau udah nggak marah gitu ya jangan difitnah. Gitu loh. Jangan merasa teraniaya. Orang di mana-mana orang kerja udah baratnya udah dikasihani karena dia banyak dibully orang, saya kasihan sama dia. Tapi ternyata yang dikasihani seperti itu. Awalnya dia digaji sama saya 2,5 juta. Karena sebenarnya saya sudah cukup, saya sudah banyak ART di rumah. Saya nggak butuh orang lagi. Cuman karena dia adalah temannya si Jul bilang bahwa dia adalah anaknya jujur. Dia kasihan nggak digaji di Bali selama 5 tahun apa. Dia bilang dia nggak bisa baca. Dia ngetik itu nggak bisa. Ngetik tulisan itu dia nggak bisa. Dan bacanya agak kurang. SD aja nggak lulus. Saya bilang, kamu jangan sedih. Kamu harus buktikan ke semua orang bahwa kamu sukses. Kamu bantuin ibu aja ya. Kamu nggak usah jadi ART saya. Kamu ikut saya kemana-mana. Kasih tahu sama temen-temenmu yang jahat sama kamu itu, yang ngebully kamu itu, bahwa kamu itu sekarang ini derajatnya lagi diangkat sama Allah. Terus saya lihat handphonenya pecah. Kasihan nih, handphone kamu jelek ya. Gimana biar kamu bisa telepon sama orang tuamu? Akhirnya saya beliin dia handphone supaya dia bisa komunikasi sama orang tuanya. Obatnya aku mana mbak? Terus belum 1 bulan ikut saya beliin handphone apa itu namanya apa mbak? Oppo. Itu pun saya maunya iPhone. Tapi dia nggak mau. Dia maunya Oppo aja. Yang model baru ya? Yang model terbaru, keluaran tahun baru. Kenapa kamu nggak mau beli iPhone? Sepatu Adidas juga. Iya. Kenapa nggak mau beli iPhone? Nggak mau, maunya Oppo. Oh ya udah. Saya kasih lah Oppo. Kenapa saya gini? Jujur ya, saya lagi mengobati hati saya yang terluka gitu. Kenapa ya setiap kali saya nolong orang yang saya tolong tuh selalu nyakiti saya gitu. Padahal saya tuh nggak pernah marah sama dia. Lagi syuting nih, celana dalam saya nggak dibawa. Maksudnya kayak hot pants. Astagfirullah. Saya cuma bisa bilang sama AA, jangan marahin dia, kasihan, biarin. Saya cuma bilang sama dia, jangan diulang lagi ya. Besok kamu mesti persiapkan kebutuhan ibu. Udah kan? Itu pun mau berangkat, saya bilang sama Mbak Fitri, bantuin Ogun. Ogun itu kan sekolahnya kan nggak sekolah. Maksudnya itu baca aja dia susah. Kasih tahu. Karena saya pikir orang itu nggak harus sekolah tinggi kalau dia ada kemauan untuk kerja. Itu pun saya masih minta tolong sama Diva sama Mbak Fitri. Ayo bantuin, kasihan dia supaya tidak ada yang lupa. Mbak Fitri ini nih orangnya ini 12 tahun sama saya.
Jadi ini udah kayak kakak saya. Karena ngerawat Gap itu dari kecil. Yang keluar sama yang asisten-asisten yang bermasalah itu asisten-asisten baru. Saya dulu juga punya asisten yang lama. 5 tahun sama saya. ATM saya dibobol sama dia. Tapi saya nggak polisiin. Alhamdulillah ya. Allah itu kasih saya rezeki terus. Ada aja rezeki buat saya. Nggak pernah putus-putus. Pembantu saya tuh, ART saya tuh ya, di rumah untuk masalah rumah aja udah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Untuk kolam renang 4, 5. Terus ada 6 orang di rumah. Itu pun saya semuanya baik-baik aja. Mbak Fitri, ya itu Mbak Fitri. Dan dia mau pulang, wajar dong kalau saya serah terima barang, karena perhiasan saya 1 kotak itu adalah perhiasan yang isinya emas semua. Jadi aksesoris yang saya pakai kalau syuting, saya tuh nggak pernah pakai imitasi karena kulit saya itu alergi. Jadi saya pakainya emas. Kalau driver untuk saat ini aku kan nggak pergi jauh-jauh, jadi aku masih tidak membutuhkan driver sayang. Soalnya bukan apa, saya kalau tidur itu udah saya takut dibawa kabur sama driver. Saya takut. Soalnya saya kalau di dalam mobil suka pakai baju seksi, jadi saya takut. Oke, lagi ya. Kadang saya mau kenal sama orang tuh ada agak takut, karena kebanyakan disakit hati, kebanyakan disakiti gitu loh. Kebanyakan dikecewain. Makanya terkadang saya tuh kelihatan galak karena saya selalu ketemu sama orang yang nyakiti saya. Kadang saya krisis kepercayaan sama orang. Kadang saya trauma kepercayaan sama orang. Iya. Saya aja di rumah tiap hari saya pulang, kucing tuh selalu datang sama saya. Padahal ini kucing kampung. Saya tuh selalu disukai sama kucing-kucing. Kucing-kucing padahal kucingnya orang. Dia datang-datang tuh cuma minta makan. Dan saya memang suka kasih makan kucing sih. Saya mending kasih makan kucing, dia tahu bersyukur gitu. Dia datang kasih makan. Berapa sih kehilangan perhiasan itu? Gelang saya. Jadi ada tempat perhiasan itu ada 6. Misalkan ada 6 nih. Setiap isinya itu beda-beda. Kalung. Ini giliran gelang diisi aksesoris. Saya tanyakan, gelangnya di mana? Jawabannya nggak tahu. Coba. Kalau terus kan saya kerja sama ibu kan bukan di perusahaan. Walaupun gak kerja di perusahaan, harusnya teh kamu harus punya tanggung jawab. Kalau sudah kerja sama orang, suruh bawain emas, ya jangan sampai hilang barang-barangnya. Kalian tahu gak sih? Ogun ini, saya tuh bener-bener kasihan gitu. Pertama tuh saya tuh kasihan banget sama dia. Dia tuh kalau cerita sama saya tuh sampai kayak orang lugu, kayak orang polos gitu. Jadi saya tuh yang tadinya gak mau bantu, jadi pingin bantu gitu. Gimana ya? Saya tuh kayak gini tuh jujur, saya tuh lagi menyembuhkan hati saya yang lagi sakit hati banget gitu. Ya Allah, saya tuh sakit hati banget sampai sekarang. Tapi saya mencoba untuk ikhlas gitu loh. Udah mana sakit corona kemarin, sakit covid, 5 hari sekali kita swabin. Itu pun kita kasih beliin vitamin C, semua dari alat mandi, vitamin, semua kebutuhan dia sampai krem malam
Krem pagi itu laki-laki ya. Saya penuhi loh. Saya fasilitasi dia loh. Supaya kalau ikut Dewi Persik, mukanya kinclong. Kalian tahu kan? Obatnya corona itu mahal kan? Sampai maaf ya, saya keluarin unek-unek saya. Jujur, saya tuh krisis kepercayaan jadinya. Jadi saya bingung. Kalau saya nggak bantu, saya salah. Tapi kalau saya bantu, kenapa banyak orang yang nyakitin saya? Kadang saya suka begitu loh. Makanya, saya tuh pingin jadi orang yang cuek. Saya pingin jadi orang yang sombong. Saya pingin jadi orang yang nggak peduli. Tapi dari kemarin, dari dulu bahkan, saya belajar seperti itu tuh nggak bisa. Hati ini selalu nggak tega. Jangan jauh-jauh deh. Wawancara aja. Saya lihat teman-teman wartawan yang tadinya nggak mau wawancara. Ayo dong Mbak Dewi. Jadi saya kasihan. Ya udahlah. Saya akhirnya wawancara. Padahal teman-teman saya selalu bilang, ngapain sih kamu mau diwawancarai? Kamu itu loh punya media, kamu loh punya YouTube sendiri. Ngapain? Tapi saya tuh nggak tegaan kalau lihat orang. Tapi ya itu, mereka banyak yang menyakiti saya, banyak yang mengkhianati saya. Apa ya? Dan mungkin karena saya nggak polisiin mereka, jadi mereka itu seenak-enak jidat gitu. Kayak gitu. Tapi bagi saya, yang hilang ini kan ibaratnya kalau perhiasan ya hampir 10 juta lah, cuman gelang doang. Ya oke lah. Saya bahkan pernah kehilangan uang sampai ratusan juta pun, saya nggak pernah ke kantor polisi. Tapi kok lama-lama kebangetan ya orang-orang ini gitu. Mbak makan apa? Makan ayam, makan nasi merah. Masak pun si Ogun itu, ini ayam tinggal digoreng. Dia nggak pernah suruh saya masak. Paling kalau nggak digoreng diangetin. Salah. Nggak dong. Yang namanya asisten yang ngasih orang makan. Apa makan apa, obatnya mana, vitaminnya mana. Bener nggak sih? Asisten artis tuh kayak gitu. Kebutuhannya artis tuh minum vitamin, makan, terus baju kayak syuting ini saya pakai, tinggal dibuka di laundry, nggak perlu dia cuci baju. ART saya semua di sini ini nggak ada yang cuci baju saya semua pakai laundry. Masih kurang nikmat. Setiap hari, nggak setiap hari juga sih. Terkadang saya pingin makan di rumah cuman tempe aja. Kalau di luar, makannya enak-enak. Makan steak. Makan, ya gimana lah, makan enak tuh gimana. Masih kurang nikmat. Kok bisa ngomong kerja sama Dewi Persik 24 jam, nggak ada istirahatnya. Kerja sama Dewi Persik nggak diperhatiin. Saya nggak minta kamu mengingat apa yang sudah saya lakukan untuk kamu, tapi mbok yo sadar diri gitu loh. Kamu itu sekolah aja nggak lulus, SD lo ya. Saya itu sudah penuhi fasilitas yang seharusnya fasilitas itu bukan untuk kamu. Kurang enak opo jadi asistennya aku. Mangan kami Dewi Persik gak kurang-kurang. Bonus toko Dewi Persik gak kurang-kurang. Saya kerja pagi siang malam kayak begini. Gak pernah saya bilang capek. Ini orang bisa nyuruh keluarganya ngomong kayak gitu. Awalnya saya gak mau nulis di status. Tapi
karena saudaranya itu yang nulis di komen saya, di Instagram saya, baru saya itu bergeming gitu loh. Maksudnya itu, loh, orang ini ya, sudah saya tidak masalahin mengenai gelang saya yang hilang perhiasan. Kok malah kurang ajar ngomongnya. Makanya saya bukan marah ya. Tapi saya menyadarkan dia, biar dia sadar gitu, biar dia melek keluarganya semua. Dasar. Pantesan. Ya susah sih ya, watak suka minta-minta itu dia akan begitu terus. Mungkin orang kalau kerja halal 5 juta itu gede loh. Tapi orang kalau kerjanya maaf ya ngangkang sama jual patra jasa, ya mungkin menganggap 5 juta itu kecil. Tapi kalau orang yang kerjanya halal pasti akan menganggap 5 juta itu gede. Belum kesehatannya dijaga sama bosnya. Difasilitasi gitu loh. Makan pun juga difasilitasi sama bosnya. Hari gini sakit corona, Dewi Persik sakit corona masih mikirin orang lain yang sakit corona loh. Disuruh itu pun kita takut dia nggak makan. Kita kasih makan nasi padang setiap bulan. Sebulan itu bisa hampir tiap hari nasi padang. Coba orangnya masih hidup tuh sekarang. Jangan bilang enggak ya. Jangan sampai lupa ingatan kamu. Sakit hati saya. Itu ceritanya. Hai. Nah, ini aku lagi tungguin air, mau berendam, mau mandi. Kalian mau ikut mandi sama saya? Mandi juga nggak ikut Dewi Persik. Coba kalau asisten saya yang dulu. Saya punya asisten perempuan. Zaman dulu ya, gajinya 15 juta yang namanya Molly. Asisten saya gajinya 15 juta. Namanya Molly. Belum bonus-bonus yang lain. Jadi setiap kali ikut sama saya, zaman dulu ya, 5 tahun yang lalu lah ya, setiap ikut sama saya itu 500 ribu per ikut. Dan kebetulan kalau nah di situ poor connection gak sih? Enggak ya. Nah zaman dulu si Molly mbak itu sekarang 5 juta ngomong 5 juta 15 juta belum bonus-bonus. Zaman dulu aku punya asisten, kalau saya lagi mandi itu Pak halus ngelulurin saya. Zaman dulu ya, ngelulurin saya lah. Kalau si Ogun ini kan laki-laki, dia nggak perlu lulurin saya. Lihat tetek saya aja nggak pernah. Jadi kalau saya ganti baju, kalau asisten saya yang dulu itu ikut masuk gantiin baju saya telanjang, itu asisten saya lihat saya. Nah makanya saya selalu cari asisten perempuan. Karena apa? Supaya dia bisa masuk ke dalam, supaya dia bisa bantuin saya pakai stocking. Misalkan saya pakai baju yang gimana, atau yang apa ya, yang pokoknya intinya pakai baju-baju gitulah, di resletingin. Lah kalau Ogun ini, si Heri Gunawan ini, dia nggak pernah, nggak maksudnya itu kerjaannya itu gampang banget. Cuma nyiapin baju saya, itu pun dibantuin sama 3 ART saya. Dan jangan lupa aja, misalkan saya harus minum vitamin. Terus kemudian jam 12 saya harus makan. Habis pulang kerja nih, kan lagi koronce nih, lagi corona. Ogun itu hanya menikmati pekerjaan di pagi-pagi ambiar aja. Kalau zaman dulu, 1 hari saya bisa 3 tempat, bisa 4 tempat. Sebelum ada corona ya. Sebelum ada corona. Tapi semenjak ada corona, saya takut sakit. Jadi saya kerjanya itu cuman dalam satu hari itu di pagi-pagi ambiar aja.
kerja rodi sama saya 24 jam itu bohong banget ya. Sedangkan setiap hari kerjaan saya itu di kamar. Saya itu perempuan yang ngamar. Saya tuh orangnya nggak suka keluar kecuali olahraga, pole dance. Baru saya keluar rumah. Kecuali saya beli barang-barang kebutuhan kerja, baru saya keluar tuh ke mall. Itu pun sama dia, sama asisten mesti. Saya makan pizza, asisten makan pizza. Saya makan steak yang harganya 3 juta, 4 juta, asisten juga sama. Nggak ada tuh yang saya makan steak, asisten saya makan tempe, nggak ada yang kayak gitu. Jadi saya itu, Ogun ini udah paling nikmat lah kerjaannya. Makanya setidaknya keluarganya Ogun ini biar ngerti gitu loh. Ya, ini kan pasti ada keluarganya Ogun nih yang di Aceh ngelihat saya. Ogun itu bangun pagi-pagi. Karena memang saya 4:30 saya subuhan dulu, baru saya mandi. Habis mandi 5:30 baru saya berangkat. Atau jam 6 baru saya berangkat ke Trans TV pagi-pagi ambiar. Itu sudah sama si Ogun itu. Dengan membawa 1, make up saya, 2, vitamin saya, 3, baju-baju untuk syuting. Udah. 3 ini kan ada kopernya. Itu pun dibantu sama si AA. Dibantu sama Mbak Fitri, dibantu sama Diva, ini ART saya nih. Habis itu, berangkatlah kita ke pagi-pagi ambiar. Kalian tahu kan, yang make upin saya sudah ada Abadoni. Yang rambut saya hairdo juga sudah ada orang rambut. Dia ngapain? Dia cuma standby ngeliatin saya. Misalkan, saya butuh hand sanitizer. Enak loh ikut artis itu, enak ikut artis. Kerjanya itu ikut artis itu bercanda, tapi gajinya nggak bercanda. Enak gak sih coba? Coba kalau Dewi Persik, harus begini dulu untuk dapat uang puluhan juta. Dia cuma standby aja. Misalkan nih aku kacamata saya sampai sekarang nih belum ketemu nih kacamatanya nih yang waktu itu ketinggalan di Trans TV. Saya cuman butuh dia mengingatkan saya, kan kalau saya habis nyanyi di panggung kacamata saya taruh. Tugasnya asisten apa? Ambil kacamata itu diserbetin meneng iku loh bahasa Jawane, dibersihin lagi, dimasukin di tas, selesai. Habis gitu kita pulang nih. Kita pulang naik mobil. Kemana? Kalau misalkan saya biasanya suka bawa anak-anak saya, Gabriel sama Mbak Lepi itu makan siang. Biasanya kita lounge dulu. Di mana? Di restoran besar. Saya ajakin mereka makan. Itu pun tidak saya bedakan. Sama aja, Ogun juga makan. Asisten saya itu juga makan. Habis itu, kita pulang nih ke rumah. Kayak gini nih sekarang nih. Tadi pagi-pagi ambiar aku pakai baju ini. Kita segini. Jam 2 ini saya udah mandi. Mandi, saya nggak tahu. Asisten saya ngapain saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma tolong beresin semua baju-baju saya. Udah. Ini saya buka nih bajunya. Saya buka bajunya. Itu pun bukan Ogun yang kerja. Mbak Fitri. Tolong Mbak Fitri ataupun Ogun masukin baju saya ini di laundry. Jadi ART saya itu nggak ada yang cuci baju saya semua. Semua ART saya pakai mesin cuci dan saya laundry bajunya. Mas Gabriel laundry bajunya. Nggak ada yang pakai main tangan cucinya. Kurang apa gajinya? Saya gaji 5 juta. Karena kasihan. Saya pingin dia bisa bahagiain ibunya. Karena dia kalau ngomong, kamu gimana rasanya Gun? Saya pingin bahagiakan ibu. Bu, bahagiakan mamahnya. Karena dari kecil dia suka dibully sama teman-temannya. Dia pun juga tidak digaji sama bosnya selama 5 tahun. Hati siapa yang gak sakit? Hati siapa yang gak sedih mendengar orang seperti itu? Saya sedih. Akhirnya saya bilang sama dia,
Kamu kan jadi ART saya gaji 2,5 juta. Lain bonus ya. Kalau bonus biasanya anak-anak suruh saya nyanyi. Jadi saya tuh suka boring. Saya mau ngapain? Jadi saya suka ART saya tuh suruh nyanyi sama saya. Biasanya kalau udah nyanyi siapa yang paling bagus, saya kasih uang 1 juta, 2 juta, kayak gitu. Nah, kerjanya tuh kayak gitu tiap hari. Terus kalau saya malam jam 7, saya lapar nih. Saya kan kalau makan tuh jam 7 malam atau jam 9 malam. Salah kalau saya minta makan. Sama Ogun, itu pun bukan Ogun yang masak, bukan si Gunawan yang masak. Tapi yang masak itu Mbak Fitri atau Zul atau Diva. Dia cuman bawain makanan untuk saya. Nih, makan. Itu keluarganya bilang kerja Rodi. Pak, Bu, yang bener aja. Makanya jangan dengar sepihak. Gitu loh. Tahu nggak? Anaknya ibu di sini, kalau bos-bos yang lain itu, ketika asisten rumah tangganya itu sakit corona, sakit COVID, dijauhin, Bu. Bahkan disuruh pulang, Bu. Kalau saya bener-bener ngerawat anaknya ibu. Saya rawat, Bu Gunawan, Bu. Bahkan saya bilang sama ART saya, jadi ketika semuanya negatif, si Gunawan atau Ogun ini masih positif. Saya bilang, Ogun jangan suruh kerja ya. Ogun tetap ada di rumah. Ogun tetap harus ada di kamar. Dia nggak boleh keluar kemana-mana. Tolong vitaminnya. Saya kasih vitamin Utsu yang mahal itu. Utsu itu mahal loh. Sop sebarasi itu juga mahal. Terus kamu bilang, saya mempekerjakan kamu kayak kerja Rodi. Terus sahabat kamu yang namanya Salsabila itu ngomong enggak di Instagram saya. Jangan begitu, harus bersyukur jadi orang. Pantes kamu tuh miskin terus kamu. Gimana kamu mau jadi orang kaya kalau kamu sendiri gak pernah bersyukur jadi orang? Orang kaya itu bukan hanya harta, Gun. Orang kaya itu dia bersyukur dapat berapa aja, alhamdulillah, terima kasih. Ada ucapan gitu loh. Sholat juga, kalau nggak disuruh sholat, Bu, anaknya ibu nggak mau sholat. Sampai saya bilang sholat, Gun. Siapapun ART yang kerja sama saya harus sholat. Jangan nggak sholat. Kamu boleh ngentot sama laki-laki, tapi kamu harus sholat. Walaupun ngentot laki dan laki itu nggak boleh. Tapi itu urusanmu lah, bukan urusan gue. Suka sama laki-laki itu urusanmu lah, bukan urusan gue. Urusan aku adalah aku mengingatkan kamu. Kamu sebejat apapun perilaku kamu, sholat kamu. Jadi bukan aku itu marah, bukan. Dan penyampaian saya pun juga baik loh. Saya nggak marah-marah loh sama dia. Ketika dia pamit pulang, hanya gara-gara makanan ceritanya. Saya makan. Makan itu, yang masak itu Mbak Fitri. Kebetulan Mbak Fitri kan gak bisa masak. Ya bisa masak, cuman gak pas di lidah saya. Saya bilang, Ogun, kenapa gak kamu aja yang masak? Dalam arti itu bukan masak yang dari awal ya. Jadi Ogun itu tinggal bumbu. Saya tuh kalau beli makanan itu bumbunya udah jadi semua. Jadi tinggal gorengin, tinggal makan ada nasi dipanasin, tinggal begitu doang. Saya bilang sama Ogun, kenapa nggak kamu aja, kamu kerjanya ngapain? Maksud saya itu, kan kasihan. Ogun kan digaji 5 juta. Jangan terus semuanya dikasih ke orang lain. Maksudnya jangan Diva semua, jangan Jul semua, jangan Mbak Fitri semua. Kerjasama. Yang namanya ART itu kan harus saling kerjasama ya. Saling membantu satu sama lain. Tiba-tiba si Ogun itu, aku bilang sama dia gini. Kalau mau jadi asisten saya itu, setidaknya kamu harus bisa segala-galanya. Kalau kamu sudah jadi bos suatu saat, kamu itu bisa semua, Gunawan.
Salah nggak sih saya? Saya ajarin dia kayak gitu. Salah nggak saya? Jadi kalau kamu pingin jadi orang yang berguna, kamu harus bisa semua. Jangan cuman fokus pada satu titik. Tiba-tiba dia ngomong sama saya gini, saya pulang aja deh Bu kalau kayak gitu. Demi almarhum papi saya nih. Saya nggak marah sama dia. Saya cuma bilang sama Gunawan gini, kalau kamu mau pulang ya silakan. Saya tidak akan pernah memaksa orang itu untuk kerja dengan saya. Kalau orang itu sudah nggak nyaman ya udah silakan pulang. Beres-beresin baju-baju kamu. Salah nggak saya gitu? Bilangnya apa? Si Salsabila itu saudaranya si Ogun yang katanya sahabatnya. Yang saudaranya Ogun bilang bahwa saya tidak bijaksana. Orang tuh jangan langsung diusir. Saya nggak ngusir, dia mau pulang apa iya saya minta dia jangan pulang Gun, tolong Gun, diam di sini. Apa mau begitu? Enggak kan? Ini minimal kalian tahu lah ya, terutama keluarganya yang di Aceh, biar ngerti kerjanya Ogun tuh kayak gimana. Nih, krem malam nih, dari krem malam sampai day cream. Dari Ogun itu masih bulukan nih mukanya. Waktu di Bali. Boro-boro itu mukanya kayak sekarang. Saya kasih krem. Kamu mau krem malam? Kamu mau day cream? Saya kasih nih. Minimal biar kamu kinclong walaupun laki-laki. Salah saya? Enggak dong. Orang-orang di sekitar saya harus cantik. Orang-orang di sekitar saya harus sehat. Orang-orang di sekitar saya harus bahagia. Lah, pagi-pagi, ini katanya Mbak Fitri, katanya anak-anak ART yang lain. Kalau di kamar mandi, si Gunawan ini sampai sejam 2 jam. Ngapain? Pakai lipstick lah, pakai apa saya nggak tahu lah itu. Gitu. Jangan marah-marah, enggak, saya nggak marah-marah. Saya tuh cuman mengeluapkan perasaan saya. Karena saya tuh sudah banyak dihianati orang. Jujur, saya tuh krisis kepercayaan akhirnya. Saya sedih. Nolong orang salah. Kamu mau kemana nak? Mau beli boba. Mau beli boba? Yes. Kalau ada pesanan 25, alhamdulillah. Oh ya udah. Uangnya? Tinggal ditransfer yang anti yang kemarin belum bayar itu doang sih. Oh iya. Nanti ingetin Omi aja biar ditransfer. Oke nanti. Nah, Waalaikumsalam. Saya cerita gini tuh biar lega. Saya mau cerita sama siapa? Ya begini. Orang ngomong, oh ini zamannya sosmed. Oh, ini bukan masalah. Sebenarnya ini saya bisa curhat sama Allah. Tapi biar tidak menimbulkan dosa. Itu si saudaranya Ogun itu kan cerita di komen Instagram saya. Awalnya saya cuekin. Pertama. Kedua saya cuekin. Ketiga, DP Lovers nge-DM saya. Mami, itu ada yang ngomongin Mami begini. Sampai si Gunawan bikin status. Nggak saya peduliin. Nggak apa-apalah. Orang dia nggak nyebut nama saya. Mungkin dia bikin status. Mungkin dia punya masalah dengan orang lain. Kok lama-lama itu saudaranya kurang ajar. Saudaranya itu malah bilang coba aja ngomong sama. Jadi orang-orang yang ngebantuin saya itu dikirain DP Lovers, dikirain orang yang saya suruh. Capek amat saya mau nyuruh-nyuruh orang. Ini dari DP Lovers, dikira orang bayaran saya. Hei, maaf ya. Saya mah bukan artis dari fans bayaran. Saya nggak ngerti tuh artis bayaran yang gimana, itu sistem artis mana. Karena Instagram saya tuh real. Nggak ada tuh follower saya dibayar sama saya. Ataupun orang-orang yang membela saya tuh dibayar sama saya tuh nggak ada. Saya bahkan sama yang namanya Rio Chandra, sama yang namanya Herlina, siapa itu Nabila, siapalah saya nggak tahu tuh DP Lovers itu. Saya nggak ngerti wujudnya kayak apa fisiknya. Bisa ngomong kayak begitu loh keluarganya Sugi Gunawan itu. Apa buktinya ngomong kayak begitu?
Aneh ya. Jangan berstatement yang nggak ada buktinya. Nggak boleh. Saya tuh bukan orang yang nggak peduli gitu loh. Mbak DP saya minta kerjaan dong. Saya tuh pingin ngasih kerjaan. Cuman orang zaman sekarang ini, orang yang minta kerjaan itu ada dua niatnya. Satu, kerja dia memang tulus karena memang pingin kerja. Kedua, dia itu cari kesempatan. Gitu loh. Cari kesempatan. Contohnya ya kayak begini. Kalau nggak nyari kesempatan gimana? Mentang-mentang artis. Terus kemudian diginiin, digituin. Oh gampang banget sih cari. Coba tanya sama orang yang kerjanya halal. Atau jualan pantat. Ya mungkin uang segitu, uang 5 juta mungkin kecil. Tapi bagi mereka yang kerjanya halal, mereka akan tahu bersyukur. Gitu. Tapi kalau kerjanya pingin dapat uang, tapi nggak mau capek, ya tinggal ngangkang aja atau jual pantat, pasti dapat duitnya dan lumayan, ya nggak? Tapi kalau mau kerja yang halal, ya harus mau capek. Ya kalau nggak mau capek kerja, ya jadi bos aja. Apalagi lulusan SD kan? Lulusan SD nggak bisa nulis, susah nulisnya, ngebacanya aja pun susah. Mending jadi itu kan? Jadi laki-laki tusbol. Gimana kalau laki-laki tusbol? Laki-laki yang pantatnya ditusuk tuh pakai tusbol. Gitu. Itu pun kalau di jalanan dibayar berapa? Paling 50.000 kadang gratisan. Iya nggak? Coba aja jualan. Jual pantat atau jual meki di pinggir jalan, nongkrong di Blok M sana. Dapat duit nggak? Belum tentu laku kan hari gini. Gitu. Jadi kalau mau capek ya harus kerja halal. Nah, kalau kerja halal itu udah pasti dia akan bersyukur, ya Allah terima kasih aku sudah dapat rezeki nih dari Ibu Dewi Persik. Alhamdulillah sudah difasilitasi, alhamdulillah sudah diangkat derajatnya sama Allah. Terima kasih ya Allah, aku dipertemukan sama orang yang mau menggaji saya. Terima kasih ya Allah. Pasti sama Allah akan dikasih terus rezeki. Nah, belum udah ngomongnya udah enggak. Tusbol itu apa? Ditusuk, tusuk bool. Tusbol tuh boolnya ditusuk pakai jarum, pakai besi panas, crot gitu biar sadar nih. Gitu biar apa? Biar nikah sama perempuan. Gitu. Ya jadi orang yang tusbol ya harus yang bersyukur lah ya, tapi susah ya. Intinya adalah dia sekarang kerja yang bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan? Susah sekarang cari orang yang benar-benar mau kerja. 3 bulan kerja sama saya, 2 bulan kerja sama saya, 1 bulannya saya rawat dia sakit COVID. Saya aja, walaupun masih
Gitu, jangan mendengarkan sepihak. Si Gunawan sama saya itu harus ketemu. Sini ngomong sama saya. Bener nggak kerja 24 jam sama saya? Di sini ada CCTV loh di rumah saya. Biar kelihatan di situ. Apakah Ogun kerja 24 jam atau enggak. Jadi jangan asal mulutnya itu jangan asal keluar, jangan asal memfitnah orang. Jadi kalau kerjanya si Gunawan itu 2-3 jam, saya nggak tahu dia ngerjain apa. Gitu loh. Kalau sama saya cukup pagi-pagi aja. After itu paling dia persiapin saya makan. Itu pun yang masak bukan dia. Dia cuma ngasih saya. Gitu doang. Kurang nikmat. Dengerin ya Gunawan ya itu sama saudara-saudaranya itu. Biar tahu tuh saudara-saudaranya. Si saudara-saudaranya Gunawan tuh biar tahu. Gunawan itu nggak sekolah. Lulusan SD aja nggak kan. Baca aja susah. Ngetik aja susah. Digaji sama saya 5 juta. Masih kurang ke anak kamu atau saudara kamu itu. Tidur, terserah mau tidur jam berapa aja. Yang penting bisa dia kerja, dia sudah ada. Masih kurang. Mau kayak gimana lagi? Saya harus buat apa? Sama Gunawan. Bos yang baik. Di tempat steak yang paling mahal di Jakarta, Gunawan itu sudah ke resto-resto paling mahal. Masih kurang. Di swab PCR itu nggak murah bu, pak, ya. Swab PCR yang datang ke rumah itu mahal. Saya juga nggak masalah itu, biarkan itu Allah yang balas. Cuman minimal ya bersyukurlah ya. Di Instagram sampean ya monggo silakan. Tapi kalau ngusik saya orangnya nggak pernah ngusik orang. Saya kehilangan gelang, saya kerjaannya dia juga nggak beres. Dia pulang begitu saja meninggalkan saya, padahal saya masih kerja aja saya nggak marah. Jadi jangan usik orang yang lagi tenang gitu loh. Terus nyerocos. Lah kalau nyerocos terus, ya udah selesaikan di kantor polisi. Nanti biar ketahuan, bener nggak saya mempekerjakan kamu 24 jam. Di rumah saya ada CCTV. Dan saya juga punya saksi banyak. Di orang Trans TV, orang yang suka bikinin rambut saya itu kan orang, mereka tahu loh. Jangan ngomong-ngomong yang sembarangan kamu tentang saya. Orang diem, orang sabar, jangan dimacem-macemin. Saya bukan gak bisa bertindak. Penjarain orang itu gampang. Tapi saya tuh lagi belajar gimana caranya saya bisa. Ya gitulah. Tapi saya lega minimal ya. Minimal saya sudah keluar nih, hati saya. Minimal mudah-mudahan ada keluarganya Gunawan atau Ogun yang saat ini lagi nonton saya ya. Jadi kalau misalkan Ogun itu bilang bahwa kerjanya begini, kerjanya begitu, Bu, Pak, datang. Saya nggak butuh ibu ataupun keluarganya Ogun itu berterima kasih, nggak. Tapi jangan fitnah saya. Kalau fitnah di IG masing-masing ya monggo, saya nggak bisa nutup orang untuk fitnah saya. Ini loh di IG saya, nulis panjang lebar kayak paragraf. Lu pikir gue siapa? Seenak udelnya lu kayak begitu ke gue. Nggak tahu diuntung loh.
Artis juga manusia, artis itu cuma kerjaan. Saya juga sama aja punya hati. Saya juga punya keluarga, saya juga punya anak. Gitu loh. Diajakin ngopi bareng gak mau. Maunya apa lu? Komen-komen di Instagram. Instagram tuh media. Giliran dikasih feed di situ pada dikunci semuanya dua-duanya. Udah gitu bilang minta maaf. Gampang emang minta maaf. Gampang banget orang minta maaf. Gampang banget. Saya pun juga memaafkan susah. Tapi saya lagi belajar nih. Sejauh mana sih perasaan saya sama orang yang ngezolimin saya? Susah saya cari orang baik sekarang. Selalu yang berteman sama saya atau yang mau jadi asisten saya maunya duit atau harta saya. Mungkin mereka kaget kali ya ngelihat duit sama lihat perhiasan, jadi matanya mereka langsung begini matanya. Yang tadinya baik jadi langsung berubah nggak baik. Mungkin gitu kali ya. Iya, saya mah sabar-sabar aja. Saya sabar aja, cuman kan saya manusia biasa ya, bukan malaikat. Susah loh. Kalau orang itu nggak pernah dikecewakan atau orang itu nggak pernah kehilangan, memang nggak pernah merasakan apa yang aku rasain. Tapi kalau kamu pernah dihianati atau disakiti sama orang, kamu pasti bakalan seperti saya yang saya rasain. Tapi kalau orang itu tidak pernah mengalami pengkhianatan, orang itu tidak pernah mengalami sakit hati, ya mungkin dia akan mudah gitu. Mudah mengucapkan sesuatu yang alah cuman masalah gitu doang gitu. Sekarang saya mau belajar jadi orang jahat. Maksudnya jahat itu saya lagi belajar jadi orang cuek. Mudah-mudahan saya bisa ya. Karena selama ini saya sudah belajar saya nggak bisa. Saya kadang lelah jadi orang baik. Tapi saya ingin jadi orang jahat. Karena saking banyaknya orang yang mengkhianati saya dan jahatin saya. Tapi kenapa hati saya itu selalu nggak bisa gitu. Ya mungkin butuh waktu untuk jadi orang jahat. Gitu. Ya gitu aja deh. Aku mau mandi. Ya ini jadi pelajaran lah buat kita ya. Kita jangan pernah tertipu sama apa namanya kepolosan orang, keluguan orang. Ya kan? Mami sholat dulu. Iya, ini udah zuhur. Sudah dulu ya semuanya. Aku juga mau mandi. Bulu mata mau dibuka. Mau mandi. Terus aku mau tidur. Nah, bentar lagi aku mau tidur. Asistennya gak tahu ngapain. Enak kan? Enak lah. Oke, makasih ya. Doakan aku sembuh hatinya. Ya. Makasih. Assalamualaikum.